saya langsung materi atau saya baru ditanyakan dulu? Boleh langsung materi aja deh. Oh, boleh langsung materi aja ya? Oke, baik. Saya boleh share screen nggak? Kayak gitu. Ini kelihatan? Belum ya? Bentar ya, karena oh sudah ya, iya. Sinyal saya dari kemarin itu dari tadi itu kurang bagus. Oke, sudah ya? Sudah, Kak. Jelas berarti ya? Ya. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa buku, bahkan ketika saya sedang melanjutkan ke profesi, ke psikolog, tesis saya pun itu berkaitan dengan obesitas. Jadi memang kalau kita lihat, ketika makan itu kan termasuk tugas perkembangan dari seorang manusia, sehingga otomatis pasti ada sisi psikologisnya. Nah, di sini yang saya jelaskan adalah psychology and eating behavior. Nah, salah satunya adalah food choice, pemilihan makanan. Kenapa sih kita milih makan sesuatu? Seperti itu. Kenapa sih kita memilih makanan? Apakah memang karena kita makannya sekedar mau, atau memang kita lapar? Nah, ternyata kalau kita menyandingkan ilmu psikologi dengan perilaku makan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang mengkonsumsi atau memilih makanan tertentu. Yang pertama adalah proses belajar dan pengalaman yang berfokus dalam perkembangan preferensi makanan dari kecil. Contohnya seperti ini, buat yang sudah berkeluarga, pernah tidak kita memberikan makanan kepada anak? Contohnya, kalau kamu nilainya bagus, besok kita makan KFC. Atau kalau kamu bisa duduk tenang tanpa ganggu mama kasih permen. Kita pernah seperti itu, sehingga akhirnya terbentuk proses belajar di kepalanya seorang anak bahwa untuk ketika saya mendapatkan makanan itu dianggap sebagai reward. Makanan itu dianggap sebagai reward terhadap perilakunya, seperti itu. Itu contoh pertama. Atau kalau dalam preferensi makanan, biasanya saya mendapatkan beberapa orang itu walaupun dia sudah merasa sangat kenyang, tapi dia diajarkan untuk harus selalu menghabiskan makanan di dalam piring. Akhirnya kan itu terbentuk satu rules bahwa ketika saya makan, apapun yang saya makan di dalam piring harus habis. Itu faktor pertama. Faktor kedua itu adalah proses berpikir, seperti keyakinan, motivasi, dan evaluasi. Dari proses berpikir ini, kita hidup itu terbentuk yang namanya satu belief, satu keyakinan mengenai diri kita, mengenai seseorang, mengenai sosok tertentu, mengenai informasi tertentu, manual tertentu berkaitan dengan makanan. Ketika saya melakukan penelitian mengenai emosional itu, saya mendapatkan beberapa belief, beberapa keyakinan seseorang terhadap makanan tertentu. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari proses pemilihan makanan, kita bisa kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita lagi bad mood, ketika kita lagi banyak pikiran, atau ketika suasana hati kita lagi kurang baik, pernah tidak kita kepikiran untuk makan coklat? Karena untuk keyakinan bahwa ketika saya makan coklat, suasana hati saya akan menjadi lebih baik. Contohnya lagi adalah motivasi. Motivasi itu salah satu contohnya adalah
untuk zaman milenial saat ini adalah konten. Kalau yang saya lihat adalah kalau kita sandingkan dengan tahun 2020 atau kita sandingkan dengan zaman now, kalau motivasi itu kita akan lebih melihat bahwa beberapa orang memilih makanan tertentu karena untuk kepentingan konten di sosial media. Walaupun sebenarnya dari segi dirinya sendiri dia tidak terbiasa dengan makanan tersebut. Contohnya, mungkin kalau motivasi, ada restoran Jepang, atau restoran Korea, atau restoran Western yang baru dibuka, tapi demi kepentingan konten, ya kesanalah kita memilih makan. Makanan seperti itu. Atau seumpamanya ketika berhubungan, ketika lagi pacaran, ketika ada interaksi dengan lawan jenis, lalu mungkin yang laki-laki sudah terbentuk keyakinan di dalam kepalanya bahwa untuk menenangkan seorang perempuan kasih saja dia es krim. Makanya ketika pacarnya marah-marah, bla 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 bla, jangan Ki marah, nah saya kasih Ki es krim biar tenang perasaannya. Seperti itu. Nah, itulah proses berpikir, itulah faktor kedua yaitu proses berpikir. Faktor ketiga adalah lebih ke masalah psikofisiologikal. Berfokus pada rasa lapar, berfokus pada kekenyangan, berfokus pada neurochemicals, stres, suasana hati, ataupun chemicals itu sendiri. Kalau kalau stres dan suasana hati itu memang kalau ada yang nanti akan saya jelaskan mengenai emotional eating, kenapa akhirnya kita cenderung, apalagi perempuan, karena beberapa penelitian memperlihatkan bahwa emotional eating itu paling banyak dialami oleh perempuan, dilakukan oleh perempuan. Karena secara psikologis, perempuan memang adalah sosok individu yang mudah tergugah secara emosional. Seperti itu. Kalau masalah neurochemical, mungkin nanti itu ada Prof. Aca ataupun ada Imam yang bisa mungkin menjelaskan kenapa seseorang memilih seperti itu. Tapi kalau kita melihat, kita kembalikan lagi ke coklat, karena coklat adalah makanan yang paling banyak dikonsumsi ketika seseorang mengalami suasana hati yang buruk. Karena itu bisa meningkatkan hormon-hormon atau chemical-chemical yang bisa membuat suasana hati orang menjadi lebih baik. Lalu berikutnya, selain pemilihan makanan, kita perlu memahami bahwa the meaning of food. Apa sih arti makan itu? Kalau menurut Todd Hunter, makanan itu adalah status, prestise, kesejahteraan. Makanan juga bisa makanan juga bisa diartikan sebagai bentuk komunikasi, sebagai bentuk interpersonal relationship, atau bentuk keramahan, bentuk pertemanan, bentuk afeksi. Kalau saya kurang di Indonesia seperti itu, tapi ketika di luar negeri ada tetangga baru yang datang, kebanyakan tetangga yang lainnya akan memberikan makanan. Adalah bentuk sebagai neighborliness, sebagai bentuk tetangga. Tapi yang saya lihat juga di Makassar itu, ataupun di Indonesia, terkadang kita kalau ulang tahun, atau lagi ada namanya syukuran skripsi, atau syukuran wisuda, itu kebanyakan syukuran yang dibuat adalah membuat pesta dengan banyak makanan, atau bahkan kalau skripsi itu kan syukuran wisuda atau syukuran ulang tahun kan, oke, kita ketemu di kafe ini ya, nanti kita makan-makan di situ ya. Nah, itu adalah makanya kenapa akhirnya makanan dianggap sebagai bentuk komunikasi, interpersonal relationship, dan lain-lain, karena sampai saat ini pun itu masih menjadi satu bentuk. Jadi punya banyak makna, bisa mensimbolkan apapun. Bahkan ketika yang saya dapatkan pun dari penelitian yang pernah saya buat, ada salah satu subjek penelitian mengemukakan bahwa ketika dia sudah makan es krim atau ketika dia makan coklat, temannya akan bilang, kamu lagi stres ya?
Kalau kita lihat di situ berarti makanan sendiri pun sudah menjadi simbol sebagai bentuk comfort. Makanan sebagai suatu hal yang memberikan kenyamanan terhadap kita. Kalau kita lihat di sini, makanan itu bisa menjadi self-identity, identitas diri. Makanan itu cultural identity, identitas culture, lalu social interaction. Contohnya, self-identity, sexuality. Biasanya itu akan dibilang bahwa perempuan itu makannya dibanding laki-laki. Di situ kan sudah ada perbandingan. Kan? Perempuan pasti lebih suka coklat daripada laki-laki. Berarti sudah ada label, sudah ada simbol. Lalu dari self-control. Nah, disinilah kalau kita membahas mengenai obesitas, atau kalau kita melihat kenapa sih orang saat puasa itu susah untuk malah berat badannya naik. Ya, karena makanan itu bisa juga kita sebutkan sebagai bentuk self control, bagaimana kita mengontrol diri. Kalau dari cultural identity ada agama, ada beberapa makanan yang tidak bisa dikonsumsi oleh agama tertentu, social power, ketika makanan ini berarti hanya bisa ketika seseorang mengkonsumsi makanan tertentu, mungkin seperti steak, berarti dia orangnya ke barat-baratan. Ketika seseorang makan nasi goreng atau sekedar ayam goreng, Indonesia sekali. Jadi memang sudah ada terbentuk simbol. Kalau social interaction, the meal as love, versus pleasure, power. Nah, disinilah kalau social interaction, the meal as love, mungkin untuk beberapa orang tahu bahwa setiap tanggal 14 Februari, hari Valentine, seorang perempuan akan memberikan coklat kepada laki-laki. Nah, itu kan kalau dibilang sudah ada simbol bahwa makanan itu adalah bentuk kasih sayang, bentuk cinta. Atau seumpamanya buat suami istri, ketika membuatkan makanan untuk dimakan oleh suami di kantor, itu adalah bentuk cinta, bentuk perhatian. Kalau kita kembali lagi ke dalam konsep memasukkan psikologi ke dalam perilaku orang, salah satu teori psikologi yang paling bisa dipahami paling bisa digunakan untuk memahami perilaku makan seseorang adalah konsep kognitif ini, di mana ada trigger. Kalau kita pakai ini kan membahas mengenai rasa bulan puasa, jadi kalau kita pakai pada trigger itu rasa lapar setelah puasa. Siapa sih yang tidak lapar ketika dia harus berpuasa dari jam 4:30 sampai jam 6 sore tanpa minum? Bahkan ketika saya bertemu dengan, mungkin imam juga tahu, pasti akan ditanyakan, kok kalian bisa tahan ya berpuasa dari pagi sampai sore tanpa minum atau tanpa makan? Karena beberapa bentuk puasa di agama lain kan masih bisa minum, makan yang tidak gitu kan. Oke, kalau kita kembali ke konsep kognitif, yang paling pertama itu adalah trigger, muncul stimulus dari lingkungan. Stimulus ini banyak, ada stimulus dari lingkungan, stimulus dari emosinya kita, dari mentalnya kita. Nah, kalau kalau saya masukkan di situasi puasa, trigger ini adalah rasa lapar setelah puasa. Jadi kita pasti lapar setelah puasa. Sabotaging thoughts adalah pikiran-pikiran yang negatif yang mensabotase. Biasanya ini sabotaging thoughts, pikiran-pikiran ini masuk saya gunakan kemarin ketika di saya menerapkan terapi psikologis untuk wanita obesitas. Sabotaging thoughts adalah pikiran-pikiran yang mensabotase mereka sehingga mereka tidak patuh terhadap diet atau bahkan malah mengkonsumsi makanan lebih banyak. Salah satu contohnya, semua makanan yang ada di meja
trigger rasa lapar, lalu muncullah pemikiran bahwa saya lapar, jadi saya harus menghabiskan semua makanan di atas meja. Muncullah keputusan. Oke, baik. Saya akan memakan semua makanan yang ada yang tersedia di atas meja. Next, perilaku. Muncullah perilakunya. Perilaku apa yang dimunculkan? Memakan semua makanan di atas meja. Seperti itu. Kalau kita lihat dari konsep kognitif. Nah, ini ada beberapa contoh sabotaging talks. Ada all or nothing. Kita melihat itu dari dua kategori, hitam putih. Kalau saya habiskan, ini biasanya dipengaruhi oleh dari masa kecil kayak tadi. Kamu tidak boleh pindah dari tempat, kamu tidak boleh berdiri dari kursi kalau kamu belum selesaikan makan. Harus akhirnya terpikiran bahwa berapapun banyaknya makanan di dalam piring saya harus dihabiskan. All or nothing, hitam putih, tidak ada abu-abu. Berikutnya jumping to conclusion, langsung lakukan kesimpulan tanpa menganalisa lebih lanjut begitu, atau tanpa melihat dari hasil dari sisi lain. Berikutnya negative fortune telling. Kita membuat prediksi negatif tanpa mempertimbangkan alternatif yang positif. Contohnya seperti ini kalau berkaitan dengan perilaku makan. Walaupun saya mencoba diet, saya tidak akan berhasil. Belum dicoba, sudah tidak akan berhasil. Seperti itu. Positive fortune telling, memprediksi masa depan sangat positif tanpa pertimbangan hal alternatif yang lain. Oke, saya akan kurus agar ketika saya wisuda, badan saya lebih terbentuk, lebih kelihatan, seperti itu kan. Jadi apapun diet yang saya lakukan, pasti saya bisa lakukan. Ternyata di perjalanan banyak faktor yang membuat dia tidak bisa fokus dengan targetnya. Seperti itu. Labeling. Memberikan label negatif terhadap diri tanpa pertimbangan hal positif. Pertanyaan tadi dari Della Smith mengenai body image. Kenapa seseorang akhirnya mengalami anoreksia, bulimia? Karena ketika saya mempelajari anoreksia ataupun bulimia, walaupun di mata kita dia sudah sangat kurus, tapi di dalam ketika dia melihat cermin, dia sudah memberi label bahwa seperti itu. Sama ketika kita ke orang yang obesitas, wanita obesitas, atau perempuan-perempuan, sedikit saja ada mungkin daging di perutnya, dia akan bilang bahwa saya sudah gemuk. Walaupun sebenarnya di bagian sini masih kurus. Tapi karena sudah ada daging di perutnya, dia sudah memberikan label bahwa saya sudah gemuk. Oke. Lalu mind reading, merasa mengetahui apa yang orang lain pikirkan walaupun tanpa bukti yang nyata. Ini biasa dialami oleh individu-individu yang obesitas. Ketika ini yang akhirnya membuat mereka menjadi kurang percaya diri. Jalan kemana-mana. Dia merasa bahwa orang lain memikirkan dia akan yang besar. Seperti itu. Lalu ada discounting the positif. Tidak memberikan penghargaan terhadap usaha atau hasil yang dicapai. Ini yang pernah saya lakukan ke klien saya, ke subjek penelitian saya, walaupun 1 minggu hanya menghasilkan 1 kilo atau 2 kilo penurunan berat badan, berikan penghargaan terhadap diri sendiri. Karena apa? Berarti dia sudah berusaha untuk tetap fokus, tetap patuh terhadap dietnya, seperti itu. Lalu emotional reasoning, berpikir apa yang ada di dalam pikiran adalah hal yang benar, walaupun belum ada bukti yang mendukung. Ya ibaratnya apapun yang saya pikirkan adalah benar. Jadi walaupun mungkin ada seorang sahabat bilang seperti ini, tidak ada orang yang menganggap kamu gemuk. Saya selalu, kamu bohong. Kamu hanya mau membuat perasaan saya kemana. Tapi sebenarnya setiap kali saya kemana-mana, orang akan selalu melihat saya dan berpikir saya gemuk. Lalu ada self-deluding thinking. Merasionalkan pikiran dengan mengatakan hal yang pada dasarnya tidak dipercayai.
kalau dari psikologi kita mau mengatakan lebih tepatnya adalah delusi. Membuat satu bentuk pikiran atau pemahaman yang sebenarnya tidak untuk universitas itu biasanya dia sebenarnya tidak mempercayai bahwa saya bisa kurus. Dia tidak mempercayai bahwa saya bisa kurus. Sehingga akhirnya dia mengatakan bahwa oke, saya sebenarnya tidak akan bisa kurus. Apapun diet yang saya lakukan pasti tidak akan kurus. Jadi ya saya terima saja bentuk badan saya seperti ini. Dan berharap nanti akan ada seseorang, akan ada laki-laki ataupun perempuan yang mau menerima saya dengan kondisi badan saya seperti ini. Lalu terus memunculkan perilaku tanpa mempertimbangkan keadaan sekitar. Ini untuk orang-orang yang kalau di dalam di psikologi kita bilang impulsif. Tidak mempertimbangkan apapun, langsung saja mengeluarkan perilaku yang sebenarnya tidak efektif. Ada irrelevance, menggabungkan dua konsep yang tidak berkaitan. Salah satunya adalah saya lapar, saya harus menghabiskan makanan di atas meja. Saya lapar dan saya harus menghabiskan makanan di atas meja. Sebenarnya itu adalah dua konsep yang tidak relevan. Oke, kita makan memang karena lapar. Tapi apakah karena kita lapar kita harus menghabiskan makanan di atas meja? Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah segregation, tampak kelihatan sangat buruk. Kalau kita bilang di zaman now adalah lebay, lebih-lebihkan satu situasi. Mau saya usaha bertahun-tahun pun saya tidak akan bisa kurus. Atau seumpamanya pokoknya karena saya puasa, saya lapar, jadi otomatis saya harus makan sebanyak-banyak pun untuk memenuhi kebutuhan energi saya yang tidak terpenuhi selama. Seperti itu. Oke. Kembali ke emotional eating. Baik, Kak mungkin bisa dipercepat sedikit. Dipercepat. Oke. Kalau mengenai emotional eating itu sedikit saja bentuk perilaku makan sebagai respon terhadap emosi negatif seperti kecemasan, depresi, kemarahan, kesepian, stres, dan pertujuan untuk mengatasi efek dari emosi negatif dan bla bla bla. Kalau kita kaitkan dengan pandemi COVID-19 sekarang, ini yang saya dapatkan dari hasil screening kondisi psikologis peserta rekreasi duta COVID-19, sumber dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia wilayah Sulawesi Selatan. Dari 244 peserta yang saya screening, 70 orang menunjukkan perilaku makan berlebihan dengan frekuensi 2-3 kali dalam seminggu selama masa pandemi COVID-19. Kalau kita kembali ke emotional eating, ternyata ada pengaruhnya. Karena kondisi sekarang itu memang lagi stresnya tinggi sehingga akhirnya membentuk salah satu coping stres dengan makan. Kalau seperti yang sebelumnya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sudah ada ketika kita kecil, menangis nak, ya ini mama kasih es krim. Jangan sedih, senyum. Ayo kita pergi beli coklat, atau ini permen. Akhirnya kan terbentuk di pikiran kita bahwa ketika suasana hati saya buruk, saya makan saja tanpa mengontrol sebanyak apa makanan yang kita konsumsi. Begitupun saat puasa. Contohnya seperti tadi. Sepertinya sudah cukup ya. Baik, terima kasih Kak Ica. Banyak sekali pertanyaan yang masuk buat Kak Ica, terutama saya juga sih masih ada di kepala jujur pertanyaan-pertanyaan, tapi tahan dulu buat teman-teman yang ingin bertanya, karena kita akan mendengarkan satu materi lagi dari Kak Imam, supaya nanti tanya jawabnya kita gabung aja antara Kak Ica dengan Kak Imam. Sekarang kita sudah terhubung sama Kak Imam. Halo Kak Imam.